10 kesalahan dalam mengelola keuangan. Apakah sahabat planner mengalami kesulitan untuk menabung? Kenapa setiap kali gajian, belum pertengahan bulan, cuan udah habis duluan? Coba deh kita track back ulang. Mungkin ada kesalahan ketika mengelola keuangan. Nah, berikut ini 10 kesalahan dalam mengelola keuangan yang mungkin dilakukan oleh sahabat planner. Yang pertama, tidak membuat rencana keuangan. Hal terbodoh ketika melakukan sesuatu adalah tidak membuat rencana. Begitu pula dalam mengelola keuangan. Ketika mengelola keuangan, kita wajib membuat perencanaan keuangan. Pilah dan bagi pendapatan kita untuk kebutuhan, tabungan, dana darurat, dan investasi. Membuat rencana keuangan itu sangat penting. Dengan membuat rencana keuangan, sahabat planner bisa menghindari pengeluaran tidak terduga dan bisa mengetahui rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan kita, sehingga sahabat planner bisa menghindari pemborosan. Dewasa ini banyak sekali trik dan tips dalam mengelola keuangan, mulai dari metode target 10 juta dalam 1 tahun hingga pembagian dompet atau tempat uang berdasarkan kebutuhan. Bahkan, karena perkembangan teknologi yang semakin pesat, sudah banyak aplikasi yang membantu kita dalam mengelola keuangan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dan lain sebagainya. 2. Melakukan pengeluaran baru menabung. Sejak kecil, kebanyakan dari kita diajarkan konsep sisihkan uang untuk menabung. Dan karena konsep itu, kita tidak benar-benar maksimal mengeluarkan uang untuk menabung. Padahal, konsep ini adalah konsep yang keliru. Ketika kita mendapatkan pemasukan, segeralah untuk menabung. Jangan menunggu hingga uang yang kita punya tinggal bersisa. Setidaknya, anggarkan sekitar 10% dari pendapatan untuk menabung. Toh, uang yang dipakai untuk menabung tidak hilang terpakai. Sebagai tambahan, simpan di tempat yang jarang terlihat oleh mata atau buat rekening khusus tabungan dan jangan menggunakan kartu ATM. Buatlah khusus untuk tabungan saja. Yang ketiga, belanja tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Kebanyakan dari kita akan merasa kaya ketika kita baru gajian. Akibatnya, ketika kita berbelanja untuk kebutuhan bulanan, secara tidak sadar membeli barang-barang di luar kebutuhan kita, seperti membeli baju atau sepatu baru. Hal inilah yang membuat pengeluaran kita membludak tanpa kita sadari. Untuk menghindarinya, buatlah daftar belanja sebelum belanja bulanan. Selain itu, fokus pada daftar belanja sahabat planner dan jangan tergiur diskon atau promo. Yang keempat, tidak punya prinsip dalam pengeluaran. Dalam mengelola keuangan, musuh terbesar adalah ketika kita tidak memiliki prinsip pengeluaran. Prinsip pengeluaran sangat penting untuk membatasi kita ketika hendak menghabiskan uang. Hal apa yang memang pantas kita purchase atau tidak, dengan kata lain sebagai pengendali. Yang kelima, hidup dengan uang pinjaman. Dalam hidup, kita memang tidak bisa menghindari untuk meminjam atau berhutang. Tapi, terkadang kita memaksakan hidup melebihi kapasitas atau kemampuan kita, sehingga kita melakukan pinjaman untuk menghidupi diri kita. Contoh paling dekat dengan kita adalah penggunaan kartu kredit untuk membeli keperluan. Penggunaan kartu kredit memang sangat mudah dan praktis, sehingga tanpa sadar kita terlalu sering menggunakannya yang tanpa kita sadari akan menjeratkan kita pada hutang. Nah, coba deh untuk menata kembali gaya hidup kita. Coba pangkas dan singkirkan hal-hal yang membuat kita boros, seperti pergi ke kafe hampir setiap pekan, membeli baju setiap sebulan sekali, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, hindari penggunaan kartu kredit dalam kehidupan sehari-hari jika memang tidak terlalu penting. Yang keenam, menghabiskan uang lebih dari pendapatan. Seringkali kita merasa bisa dengan mudah mencari uang karena kita mempunyai pendapatan tetap atau kita merasa masih muda sehingga mengakibatkan kita menghabiskan uang lebih dari pendapatan yang kita hasilkan. Bahkan beberapa orang
bisa menghabiskan jauh lebih besar ketimbang pendapatan yang didapatkan. Yang ketujuh, tidak menyediakan dana darurat. Banyak dari kita terkadang meremehkan dana darurat atau tidak membedakan dana darurat dengan uang tabungan. Dana darurat merupakan dana yang kita sisihkan untuk kepentingan darurat, seperti dana untuk memperbaiki rumah yang bocor atau kendaraan pribadi yang tiba-tiba ada kendala. Dana darurat harus dibedakan dengan uang tabungan karena sama-sama memiliki prioritas yang penting. Coba sisihkan sebagian uang pendapatan untuk dana darurat, karena pasti meskipun tidak tahu kapan kita akan membutuhkan dana darurat. Selain itu pula, dana darurat bisa digunakan untuk tabungan kita lainnya. 8. Tidak digunakan untuk berinvestasi. Karena merasa masih muda, kebanyakan dari kita tidak berpikir untuk melakukan investasi. Padahal, investasi sangat membantu kita di masa depan. Meskipun kita tidak bisa melakukan investasi ke hal yang besar, lakukan dengan melakukan investasi sesuai kemampuan kita. Seperti contohnya membeli emas murni. Sekarang, emas murni tersedia dalam berat yang kecil, yaitu 0,25 gram. Meskipun tidak seberapa, kalau kita mampu dan bisa lakukan secara rutin untuk berinvestasi pada emas. 9. Membeli atau berlangganan aplikasi berbayar. Banyaknya pilihan hiburan yang bisa kita akses dan mudah kita dapatkan membuat kita memprioritaskan atau membuatnya sebagai kebutuhan primer. Seperti contohnya Spotify, YouTube, dan Netflix. Beberapa aplikasi itu memang sangat menghibur dan praktis untuk digunakan. Karena hal yang menghibur itu, banyak orang yang berlangganan untuk aplikasi tersebut. Aplikasi-aplikasi tersebut menawarkan akses drama yang lebih cepat daripada aplikasi yang gratis. Namun, hal itu bisa diakali. Hal yang dibutuhkan hanyalah kesabaran. Kita bisa sama-sama menikmati drama atau film yang sama. Yang membedakan hanyalah cepat dan lambatnya saja. 10. Impulsif. Ketika kita berbelanja dan memiliki uang, tanpa sadar kita hedon atau menghabiskan uang untuk hal-hal di luar kebutuhan, seperti membeli aksesoris peralatan elektronik. Secara impulsif, kita membeli barang-barang yang remeh atau tidak kita butuhkan. Apalagi ketika kita melihat diskon atau promo, atau sekedar barang yang lucu. Hindari berlaku impulsif. Tanpa kita sadari, perilaku impulsif ketika berbelanja membengkakkan pengeluaran kita. Untuk menghindari perilaku impulsif ketika berbelanja adalah dengan pengendalian diri. Coba tanyakan setiap kali hendak membeli sesuatu, apakah barang itu penting dan berguna bagi kita? Coba tanyakan hingga 3 kali hingga kita benar-benar yakin. Tidak ada metode pengelolaan keuangan yang benar-benar sempurna bagi setiap orang. Hal yang utama adalah dengan terus belajar dan mencoba. Jika sudah menemukan metode yang cocok, aplikasikan dan implementasikan dalam kehidupanmu. Dan jangan mudah untuk berganti metode yang belum cocok bagi kamu.